sampai dengan 20 Maret 2020 telah teridentifikasi 118 wanita hamil dengan COVID-19 di rumah sakit, dari 50 rumah sakit, 84 atau 71% ini hasil dari tes PCR atau tes swab positif SARS-CoV-19, dan 34 atau 29%-nya hasil CT scan menunjukkan adanya gambaran infiltrat pada paru atau terjadinya kerusakan atau bercak pada paru-paru. Kemudian 118 kasus tersebut, 112 menunjukkan adanya gejala, kemudian yang 6 tidak menunjukkan adanya suatu gejala. Wanita hamil ini kelompok yang sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, khususnya penyakit infeksi, karena adanya perubahan fisiologis tubuh dan mekanisme respon imun di dalam tubuh. Selain itu juga terdapat perubahan imunitas tubuh dari arah TH1 atau TH2 yang merupakan komponen dari limfosit. Jadi limfosit itu adalah dalamnya ada TH1 sama TH2 yang merupakan anti alergen dan anti inflamasi, seperti itu. Berdasarkan data dari kasus wanita terkonfirmasi positif di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020, sejumlah 15.735 jiwa atau 0,3% dari total kasus terkonfirmasi positif. Kemudian menurut data dari POGI, ya, itu di Jakarta 13,7% perempuan hamil lebih mudah terinfeksi COVID-19 dibandingkan mereka yang tidak hamil. Kemudian selanjutnya, kasus ibu hamil dengan COVID-19 ini ada beberapa referensi atau penelitian dari Iran. 37 ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 dan 38 bayi lahir, 1 persalinan adalah kembar. Jadi totalnya dari 37 ibu hamil, tetapi 1 ibu hamil itu dengan persalinan kembar. Makanya jumlah bayinya adalah 38. Dari jumlah tersebut, 29 ibu melakukan persalinan secara seksual sesaria dan 8 ibu melahirkan secara normal. Kondisi saat persalinan, 7 persalinannya prematur pada usia 30-33 minggu, 6 persalinan dengan ketuban pecah dini, 2 persalinan dengan cairan ketuban abnormal, dan persalinan memiliki kelainan pada tali pusat. Tidak ada ibu yang membutuhkan bantuan ventilator setelah melahirkan, hanya bantuan oksigen melalui kanal nasal kanul. Semua ibu menerima antivirus atau antibiotik setelah melahirkan. Artinya selama hamil memang tidak mendapatkan antivirus, tetapi setelah melahirkan mereka mendapatkan antivirus dan antibiotik. Gejala umum yang muncul pada ibu hamil dengan COVID-19, di sini salah satunya ada demam tinggi. Ya. Ada beberapa referensi yang menyampaikan bahwa kalau COVID secara umum itu bisa lebih dari 37,5 derajat. Kemudian ada batuk, disertai adanya nyeri dada, adanya kelelahan, sesak nafas, diare, dan sakit kepala. Ibu memiliki manifestasi klinis COVID-19 selama persalinan, nanti setelah persalinan dia akan menunjukkan gejala. Memiliki gejala COVID-19 selama rawat inap dan persalinan prenatal. Tidak ada obat antivirus yang diberikan selama kehamilan. Semua wanita yang diteliti melahirkan bayi yang sehat dengan skor Apgar 8 sampai dengan 10. Hasil pemeriksaan laboratorium, di sini hasil hematologi atau pemeriksaan laboratorium darah terjadi penurunan kadar limfosit atau limfopenia, kemudian nanti diikuti oleh adanya penurunan kadar monosit. CT scan paru terjadi infiltrasi bilateral, multiple pektinodular opasitas bilateral. Jadi ini bisa pada gambaran pemeriksaan paru tersebut akan menunjukkan adanya gambaran infiltrasi atau bercak yang menunjukkan adanya infeksi virus yang terjadi pada kedua paru, bisa itu kanan atau kiri. 5 patogen pernafasan yang merupakan penyebab dari COVID tersebut ada Mycoplasma, Chlamydia, kemudian virus sinkronisasi pernafasan, adenovirus, virus Coxsackie, dan asam nukleat virus influenza A dan B dari semua pasien negatif. Transmisi vertikal COVID dari ibu ke janin, ini ada beberapa referensi yang saya sampaikan di sini. Transmisi atau penularan COVID-19 secara vertikal mungkin dapat terjadi dari ibu ke janin. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan dari 50 rumah sakit di Wuhan, dari 55 kasus kehamilan terinfeksi COVID, 46 neonatus yang terlahir tidak menunjukkan adanya transmisi virus secara vertikal dari ibu ke janin. Di sini dibuktikan dari pemeriksaan cairan amnion atau cairan ketuban, kemudian dari cord blood atau dari darah yang terdapat pada plasenta, kemudian dari ASI, dan swab tenggorokan bayi yang baru lahir.
Penelitian lain juga menyebutkan bahwa penularan secara vertikal tidak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada sampel ibu dan neonatus pada hari pertama kelahiran. Dilakukan pengujian terhadap cairan amnion, sekret vagina, dan darah yang terdapat pada plasenta, serum, dan swab anal. Hasil keseluruhan dari sampel tidak ditemukan SARS-CoV ya. Hasil pengamatan neonatus pada hari ke-14 juga menunjukkan hasil yang negatif. Artinya di sini memang dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transmisi vertikal dari ibu menuju ke janin itu adalah tidak ditemukan dari beberapa hasil pemeriksaan. Seperti itu. Ini adalah alur penentuan status dan tata laksana ibu hamil pada masa pandemi. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, dimulai dari adanya gejala tadi, ada batuk pilek, kemudian ada demam, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan dilakukan screening apabila gejala negatif, kontak berarti negatif, bukan COVID. Karantina mandiri dan pemantauan. Ini saya kira tidak perlu saya bacakan semuanya, nggih. Jadi gejala kontak OTG nanti selanjutnya bagaimana pemeriksaannya. Kemudian apabila ada demam, selanjutnya ada pemeriksaan tes. Kemudian apabila demam dan ada ISPA atas, jadi infeksi saluran pernapasan atas, tetapi kok tanpa pneumonia, berarti itu menunjukkan adanya PDP gejala ringan. Kemudian adanya pneumonia gejala berat lain. Jadi ini digambarkan merah, berarti kalau pasien tersebut memang sudah mempunyai riwayat pneumonia sebelumnya. Ini akan memperberat adanya kondisi pasien saat ini. Bagaimana caranya menangani ibu hamil bersalin dan nifas pada pasien dengan COVID? Ini akan kita bahas satu persatu nanti. Di sini yang pertama, nakes memberitahu segera tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas infeksi jika kedatangan ibu hamil dengan terkonfirmasi positif. Pengawasan PDP dilakukan dalam ruangan khusus, ruang isolasi, isolasi infeksi airborne. Kemudian BBL, bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 dianggap sebagai pasien dalam pengawasan, dan bayi harus ditempatkan di ruang isolasi. Untuk mengurangi transmisi virus dari ibu ke bayi, harus disiapkan fasilitas untuk perawatan terpisah pada ibu yang telah terkonfirmasi. Kemudian pemulangan pasien postpartum harus sesuai dengan rekomendasi untuk COVID. Nah, ini mau melahirkan di tengah COVID-19, ada tipnya ya. Prinsip manajemen COVID-19 pada kehamilan. Ini pertama, apabila sudah terjadi COVID, maka harus ada isolasi awal, kemudian ada prosedur penjagaan infeksi sesuai dengan standar, pemberian terapi oksigen, hindari kelebihan cairan karena nanti akan memperberat kondisi yang terjadi pada paru-paru apabila pasien overhidrasi cairan, kemudian pemberian antibiotik empiris. Kemudian itu apabila pasien dicurigai adanya infeksi bakteri. Jadi kalau pasien sebelumnya setelah memiliki penyakit infeksi pada paru-paru seperti pneumonia, maka dia harus diberikan antibiotik empiris. Kemudian pemeriksaan SARS. Pemantauan janin dan kontraksi uterus ini selama proses kehamilan harus tetap dipantau. Ventilasi mekanis lebih dini apabila terjadi gangguan pernafasan yang progresif. Perencanaan persalinan berdasarkan pendekatan individual, kemudian pendekatan berbasis tim dengan multidisiplin yang lainnya. Nanti akan ada penjelasannya di belakang. Ini lindungi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi dari bayi yang baru lahir dari COVID ya. Ini sudah tidak asing lagi, tetap ada jaga kesehatan. Terutama ini ibu hamil harus konsumsi makanan yang bergizi karena makanan dengan gizi seimbang otomatis akan meningkatkan daya tahan tubuh dari ibu sendiri. Kemudian harus menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan cara cuci tangan kurang lebih ada 2 detik ya. Ada 20 detik ya, 20 detik dengan 6 langkah. Kemudian jika sakit segera periksa, jangan lupa juga mengenakan masker, kemudian jaga jarak dan hindari untuk keluar dari rumah ya. Pencegahan pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini bersihkan, lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh, konsultasi ke dokter spesialis obstetri terkait dengan screening antenatal, prenatal persalinan, dan mencegah penularan. Bila dapat terjadi COVID, hubungi atau langsung datang ke layanan darurat yang tersedia, lakukan penjemputan
Kemudian hindari pergi negara terjangkit, ya saya kira kalau ibu hamil saat ini mungkin kebanyakan sudah tahu harus menghindari untuk bepergian. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID dan media sosial yang terpercaya. Asupan gizi, ini tadi sudah saya sampaikan di depan. Olahraga jangan lupa, karena dari olahraga tersebut akan dapat meningkatkan sirkulasi darah, ya, yang akan memberikan kesehatan pada ibu tersebut, bisa dengan renang, yoga, senam hamil, jalan pagi. Rekomendasi pasien dengan penanganan saat antenatal ini adalah pada saat kehamilan, ya, wanita yang terkonfirmasi dengan PDP harus segera dirujuk ke rumah sakit. Ya. Kemudian pasien dengan COVID yang diketahui atau diduga harus dirawat di ruang isolasi khusus di rumah sakit, apabila tidak memiliki ruangan isolasi khusus yang memenuhi syarat airborne infection isolation syndrome, maka harus dirujuk ke tempat yang sesuai dengan pasien dengan COVID. Lab rutin, tes darah, urinalisis tetap dilakukan, pemeriksaan USG juga harus dilakukan. Selanjutnya, antenatal care untuk wanita hamil yang terkonfirmasi, ini pasca perawatan maternal, perawatan antenatal lanjutan dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Periode 14 hari ini dapat dikurangi apabila pasien dinyatakan sembuh. Jadi memang kita tahu bahwa masa inkubasi dari virus corona ini adalah 1-5 hari, kemudian setelah hari ke-7 sampai dengan hari ke-14 dia baru akan memunculkan tanda dan gejala. Makanya paling tidak kalau sudah terkonfirmasi positif 14 hari itu adalah harus isolasi terlebih dahulu. Jadi apabila nanti memang sudah kondisinya mengalami perbaikan, mungkin dengan dilakukan pemeriksaan swab hasilnya sudah negatif, maka nanti bisa dikurangi tidak harus 14 hari. Kemudian direkomendasikan untuk USG antenatal, ya, pengawasan pertumbuhan janin 14 hari setelah resolusi penyakit akut. Jika ibu hamil datang di rumah sakit dengan gejala memburuk dan diduga terkonfirmasi COVID, berlaku beberapa rekomendasi berikut. Pembentukan tim multidisiplin, ya. Ini ada dokter spesialis, kemudian dokter spesialis kandungan, kemudian bisa juga dokter anestesi dan yang lainnya. Lanjut. Ini kemudian rekomendasi penanganan saat persalinan. Wanita bersalin dengan COVID dirawat di ruang isolasi, ruang bersalin, penanganan oleh tim multidisiplin. Bisa dokter paru, karena kalau ini sudah positif terjadi COVID, otomatis dokter paru atau penyakit dalam harus mendampingi. Kemudian ada dokter kandungan, anestesi, bidan, dokter neonatologi, dan perawat neonatal. Hanya satu orang pasangan atau anggota keluarga yang dapat menemani pasien. Orang yang menemani harus diinformasikan mengenai resiko penularan dan mereka harus tetap memakai APD saat menemani pasien. Karena kita tahu bahwa biasanya salah satu dari anggota keluarga, biasanya suami adalah merupakan support yang terpenting, gitu kan, yang sangat berperan. Pengamatan dan penanganan ibu harus dilanjutkan sesuai dengan praktik standar dengan penambahan saturasi oksigen. Bertujuan untuk menjaga agar saturasi oksigen lebih dari 94% sesuai dengan kondisi. Karena kita tahu bahwa pasien dengan COVID yang diserang adalah pada paru-paru, biasanya akan menyebabkan gangguan pada oksigennya. Maka di sini kebutuhan oksigen saturasinya harus lebih dari 94%. Ibu dengan masalah gangguan respirasi yang memerlukan persalinan segera SC maupun tindakan operatif pervaginan yang intinya dapat meminimalkan terjadinya resiko untuk penularan. Bila ada indikasi induksi persalinan pada ibu hamil dengan PDP atau terkonfirmasi COVID, dilakukan evaluasi urgensi. Dan apabila memungkinkan untuk ditunda sampai infeksi terkonfirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Bila menunda dianggap tidak aman, induksi persalinan harus segera dilakukan. Kemudian bila ada indikasi harus dilakukan SC pada ibu hamil dengan PDP atau konfirmasi COVID, dilakukan evaluasi urgensi dan apabila memungkinkan untuk ditunda untuk mengurangi resiko penularan sampai infeksi terkonfirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Apabila operasi tidak dapat ditunda, maka operasi juga harus segera dilakukan. Yang penting sesuai dengan protap untuk COVID. Persiapan operasi terencana dilakukan sesuai standar. Apabila ibu dalam persalinan terjadi perburukan gejala, dipertimbangkan segera untuk dilakukan sesar, ya. Kemudian pada ibu dengan persalinan kala 2 dipertimbangkan tindakan operasi pervaginan untuk mempercepat kala 2 pada ibu dengan gejala kelelahan ibu atau ada tanda hipoksia. Premortem
Premortem, cesarean section dilakukan sesuai dengan standar. Dilakukan apabila ibu dengan kegagalan resusitasi tetapi janin masih viable, janin masih bagus atau masih sehat. Ruang operasi, ini ada ruang operasi elektif pada pasien COVID, harus dijadwalkan terakhir kali ya untuk dilakukan operasi. Kemudian pasca operasi ruang operasi harus dilakukan pembersihan penuh ruang untuk operasi sesuai dengan standar. Jumlah petugas di kamar operasi seminimal mungkin, menggunakan alat perlindungan sesuai dengan standar. Kemudian staf pelayanan kesehatan di ruang persalinan harus mematuhi standar kontak dan droplet precaution, termasuk menggunakan APD sesuai dengan panduan PPI. Antibiotik intrapartum harus diberikan sesuai dengan protokol. Plasenta harus dilakukan penanganan sesuai dengan praktek normal. Jika diperlukan histologi atau pemeriksaan, jaringan harus diserahkan ke laboratorium. Anestesi diberikan anestesi epidural atau spinal sesuai dengan indikasi, menghindari anestesi umum kecuali benar-benar diperlukan. Tim neonatus harus diberitahu tentang rencana untuk melahirkan bayi dari ibu yang terkena COVID. Kemudian untuk rekomendasi penanganan saat postpartum, ya ini jadi setelah ibu bersalin. Karena tidak ada profilaksis atau pengobatan yang tersedia, perawatan bayi harus didiskusikan dengan keluarga pasien atau tim kesehatan yang lain yang terkait. Ibu diberikan konseling yang menyarankan isolasi terpisah dari ibu yang terinfeksi dan ia telah menerima informasi lengkap dan memahami potensi resiko selama berpisah dengan bayinya 14 hari. Semua bayi yang lahir dari ibu dengan PDP atau dikonfirmasi COVID juga perlu diperiksa untuk COVID-nya. Bila ibu memutuskan untuk merawat bayi sendiri, baik ibu dan bayi harus diisolasi dalam satu kamar dengan fasilitas ensuite selama dirawat di rumah sakit. Tindakan pencegahan tambahan yang disarankan adalah sebagai berikut. Bayi harus ditempatkan di inkubator tertutup dalam ruangan. Ya. Kemudian ketika bayi berada di luar inkubator dan ibu menyusui, harus mandi, merawat, memeluk dengan jarak jauh, kurang lebih 1 meter dari bayi. Ibu disarankan untuk mengenakan APD yang sesuai dengan pedoman PPI dan diajarkan mengenai etika batuk. Untuk referensinya ini sebenarnya direkomendasikan untuk ibu sebaiknya setelah persalinan itu dirawat dengan ruang yang terpisah lebih baik. Ya kalau memang ibu sudah dinyatakan positif, kemudian tidak dilakukan IMD, ya, inisiasi menyusui dirinya tidak dilakukan. Gitu, karena untuk mencegah nanti penularan. Karena resiko penularan tidak terjadi pada saat di dalam rahim, tetapi justru setelah persalinan. Kalaupun memang terpaksa harus dilakukan menyusui secara langsung kepada ibunya, ya nanti dilewat di ruang terpisah, kemudian ibunya dipertemukan dengan anaknya, berarti harus tetap menggunakan prosedur COVID, cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan pedoman PPI. Tapi sebaiknya ada rekomendasi lain yang menyatakan bahwa bisa diberikan ASI itu dengan cara pumping, seperti itu. Kemudian pemulangan untuk ibu postpartum harus mengikuti rekomendasi pemulangan pasien COVID. Ini untuk rekomendasi penanganan saat menyusui. Resiko utama bayi menyusui adalah kontak dekat dengan ibu yang cenderung terjadi penularan melalui droplet infeksius di udara. Ya, jadi ketika nanti ibu berdekatan dengan bayinya. Tenaga kesehatan sebaiknya menyarankan bahwa manfaat menyusui melebihi potensi resiko penularan virus melalui ASI. Makanya kalau menggunakan protap yang ini, sebenarnya kan kalau untuk menyusui langsung itu mungkin lebih baik, menyarankan lebih baik gitu kan. Karena memang efek positifnya lebih banyak. Mendekatkan bayi kepada ibunya, menyebabkan terjadinya ikatan antara ibu dengan bayi atau bonding attachment dan lain sebagainya. Tapi juga harus melihat resiko untuk penularannya. Yang penting kalau dilakukan dengan cara protap APD komplit dan sebagainya, ya mungkin itu bisa meminimalkan suatu resiko untuk penularan. Gitu. Resiko dan manfaat menyusui termasuk resiko menggendong bayi dalam jarak dekat dengan ibu ini juga harus didiskusikan ya. Jadi jangan istilahnya kita itu tiba-tiba memisahkan bayi dengan ibunya, tapi harus diberikan penjelasan yang jelas dengan resiko penularan yang akan terjadi.
Ibu sebaiknya juga dikonseling bahwa panduan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya gini, jika ini untuk saat ini memang dianjurkan untuk menyusui, mungkin sebaiknya tidak menyusui secara langsung, katakanlah. Ya, kalau menyusui pun harus menggunakan APD. Tapi kalau nanti ada ilmu pengetahuan perkembangan baru yang ternyata bisa merubah semua ini, ya mungkin bisa saja boleh diberikan secara langsung gitu. Keputusan untuk menyusui atau kapan harus menyusui kembali bagi yang tidak menyusui sebaiknya dilakukan komunikasi tentang resiko kontak dan manfaat menyusui dengan dokter yang merawat. Untuk wanita yang ingin menyusui, tindakan pencegahan untuk membatasi penyebaran virus pada bayi antara lain tetap sama ya protokolnya, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, kemudian pompa payudara atau dengan menggunakan botol, mengenakan masker untuk menyusui, lakukan pembersihan pompa ASI setelah setiap kali penggunaan. Pertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang dengan kondisi yang sehat untuk memberikan ASI pada bayi. Jadi kalau memang ASI tersebut harus diberikan dengan menggunakan botol atau menggunakan dengan cara itu ya pumping, ya berarti harus minta tolong kepada keluarga terdekat yang bisa untuk memberikan, dengan harapan ibu tersebut tidak langsung kontak dengan bayinya, tapi dengan syarat pada saat pumping harus memperhatikan untuk penggunaan APD-nya ya. Seperti itu. Demikian ini tadi untuk sedikit sharing dari saya materi terkait dengan infeksi COVID-19 pada persalinan dan kehamilan dan persalinan. Mungkin kita sharing, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua atau bahkan teman-teman mau sharing, monggo saya kembalikan kepada Mbak Galuh selaku moderator. Monggo, Mbak Galuh. Oh, nggih, Bu. Baik, untuk teman-teman ada pertanyaan mengenai materi tentang infeksi COVID pada kehamilan dan persalinan? Monggo, untuk teman-teman langsung open mic aja ya, langsung tanyakan kepada Ibu Tuti. Galuh di chat ada yang sudah bertanya, Mbak Galuh. Oh, nggih, Pak. Oh, nggih. Baik, ini saya akan membacakan pertanyaan, Bu, nggih. Monggo. Dari Mbak Apriliatina dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Ibu Tuti, bagaimana bila kondisi ibu positif COVID tidak kuat untuk menyusui karena keadaan? Apa yang perlu diperhatikan agar bayi bisa terpenuhi kebutuhan ASI dan kemudian memperhatikan kondisi ibunya juga agar tidak drop? Pertanyaannya itu, Ibu. Bagaimana, Pak, sudah jelas? Ya, pertanyaan dari Mbak siapa tadi, Mbak? Mbak Apriliatina, Ibu. Mbak Apriliatina. Ya. Oke. Ya, kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mbak April ya. Jadi bagaimana dengan kondisi ibu yang mengalami COVID-19 ketika postpartum dia ternyata mengalami drop, kemudian bagaimana caranya untuk mempertahankan agar supaya dapat menggantikan ASI-nya kepada bayi tersebut, gitu ya? Iya, gitu Mbak April. Mbak April? Mbak April dengar? Mbak April dengar? Mbak April? Mbak April gimana ini? Dengar suara saya, Mbak April? Kendala sinyal mungkin, Bu. Atau mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dulu, Mbak Galuh, sambil menunggu Mbak April bisa bergabung dengan kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Lulu L. Sedikit bertanya, Bu atau Mbak Tuti, mungkin bisa dijelaskan kenapa bumil lebih rentan dibanding yang lain. Satu lagi,
Dari penjelasan tadi tidak ditularkan COVID dari ibu ke janin. Bagaimana cara melakukan bonding ketika ibu ternyata terdeteksi positif COVID? Itu tadi pertanyaan dari Bu Lulu, Bu Tuti. Oke. Terima kasih kepada Bu Lulu. Ini semoga ini kita bisa saling sharing ya. Ini senior saya ini. Ya, oke. Terima kasih kepada Bu Lulu. Kenapa bumil itu lebih rentan dibandingkan dengan wanita biasa? Di sini perlu kita ketahui bahwa dengan terjadinya kehamilan saja itu sudah terjadi yang namanya perubahan fisiologi pada ibu, di mana dengan adanya perubahan fisiologi tersebut maka akan menyebabkan perubahan imunitas hormonal maupun imunitas di dalam tubuh ibu itu sendiri. Jadi dengan adanya perubahan hormonal akan memicu terjadinya perubahan imunitas, terutama di sini yang berperan adalah pada sel limfosit, yaitu pada TH1 dan TH2. TH1 di sini adalah yang lebih berperan dalam tubuh kita terhadap resiko alergi, kemudian untuk yang untuk TH1 lebih kepada antiinflamasi, untuk TH2-nya lebih kepada alergi. Jadi ketika tubuh seorang ibu sudah mengalami kondisi kehamilan dengan adanya perubahan tersebut, maka secara otomatis akan terjadi perubahan hormonal tersebut di dalam tubuh, otomatis akan terjadi perubahan limfosit, yaitu tadi yang saya sebutkan pada TH1 sama TH2-nya. Jadi kalau sudah terjadi perubahan pada respon limfosit di TH1 dan TH2, maka nanti untuk tubuh tersebut untuk menghasilkan sel limfositnya TH1 sama TH2-nya itu akan berkurang atau menurun. Otomatis dengan kita tahu bahwa TH1, TH2 adalah sebagai untuk respon tubuh kita terhadap antiinflamasi dan anti alergi. Apabila sudah mengalami perubahan, maka apabila ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh akan lebih mudah untuk berespon. Seperti itu, Bu Lulu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tidak ditemukannya adanya transmisi dari ibu kepada janin pada saat kehamilan, tetapi resiko itu akan terjadi pada saat nanti postpartum. Jadi kita sudah ketahui bahwa resiko penularan melalui airborne, ya, penularan melalui udara. Jadi kalau untuk ini dari beberapa referensi sudah disampaikan, makanya ketika bayi lahir tidak dilakukan untuk inisiasi menyusui dini atau IMD. Padahal kita tahu bahwa salah satu IMD itu adalah tujuannya untuk meningkatkan bonding attachment antara bayi dengan lahir, dengan adanya perlekatan perut ibu kepada perut bayi dengan perut ibu. Dari situ akan tercipta kedekatan. Nah, kalau memang sudah ibu tersebut terdeteksi positif, ya, untuk melakukan bondingnya sebaiknya mungkin tidak dilakukan sambil menunggu hasil swab ibu untuk pemantauan ke depannya gitu. Karena memang ada referensi lain yang menyatakan bahwa setelah melahirkan pun sebaiknya ini ibu sama bayi ditempatkan di ruang yang terpisah seperti itu, Ibu. Kalaupun diizinkan untuk menyusui, mungkin dengan harapan itu tadi adanya untuk bonding attachment atau yang lain, mungkin bisa dikaji kembali bagaimana dengan penggunaan atau pemakaian APD-nya seperti itu. Jadi kalau memang APD-nya bisa untuk meminimalkan resiko untuk penularan ibu kepada bayi, ya kemungkinan bonding attachment-nya bisa dilakukan pada saat menyusui. Tapi sebaiknya kalau untuk perawatan dilakukan secara di ruangan yang terpisah. Seperti itu, Bu Lulu. Terima kasih. Baik, pertanyaan sampun terjawab nggih, Bu Lulu. Kemudian lanjut nggih, Bu. Satu pertanyaan lagi dari Mbak Indah Puji Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu Tuti, bagaimana cara membersihkan saluran nafas bayi yang terinfeksi COVID-19 serta apabila bayi tersebut mengalami asfiksia? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Indah. Jadi pertanyaan dari Mbak Indah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana caranya membersihkan saluran pernafasan bayi dari sumbatan pada jalan nafas atau dari adanya sekret gitu. Kita tahu bahwa ketika
bayi lahir itu otomatis dia harus ada pembebasan jalan nafas gitu kan. Pembebasan jalan nafas dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi selama memang ibunya, kita tidak tahu bahwa pasien, ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa anak yang baru terlahir dengan ibu dengan COVID, itu setelah dilakukan pemeriksaan baik dari ASI-nya ibu, kemudian dari plasentanya ibu, kemudian dari cairan amnion pun ternyata hasilnya masih negatif untuk COVID-nya, kan gitu. Nah, ini bagaimana caranya kalau untuk membersihkan ibunya dengan COVID kepada anaknya. Karena kalau anak baru lahir, belum tentu COVID, karena tadi disampaikan bahwa tidak ada transmisi dari ibu kepada janin. Otomatis kalau ibunya yang positif, anaknya belum tentu positif karena tadi dari hasil pemeriksaan bahkan tali pusat pun tidak ditemukan adanya transmisi dari SARS-CoV-19. Jadi kalau untuk pembersihan jalan nafasnya tetap dilakukan secara prosedural seperti umumnya ya. Jadi kita tahu biasanya dilakukan saksen ya, kalau saksennya saksen untuk anak itu ya dengan menggunakan nasal kanul itu. Bisa jadi kalau pada saat persalinan dibersihkan dengan menggunakan kasa steril, dibersihkan dari hidung, semuanya dibersihkan dulu, baru nanti kemudian dilakukan saksen seperti itu. Itu Mbak Indah. Mbak Indah ada nggak di sini? Ada, Bu. Ya, bagaimana Mbak Indah? Terima kasih ya, Bu. Ya, jadi tentunya gini ya Mbak Indah, tadi menyangkut terkait dengan asfiksia ya. Jadi memang dari beberapa referensi juga yang saya baca, ini belum ditemukan adanya asfiksia pada bayi yang lahir dari ibu dengan murni COVID. Kecuali kalau memang ibu tersebut kemungkinan ada penyakit penyerta yang lain atau penyakit komorbid. Contohnya adalah ibu tersebut sebelumnya mungkin sudah ada pneumonia. Nah, yang nanti akan micu terjadinya asfiksia pada bayi. Tapi beberapa referensi yang saya baca, ditemukan bahwa bayi lahir itu semuanya adalah dengan kondisi Apgar skornya, kita tahu ya, Apgar itu kepanjangannya apa, saya kira teman-teman sudah pintar semuanya, itu adalah 8-10. Artinya di sini bayi tidak mengalami gangguan pernafasan. Jadi otomatis belum ada asfiksia yang terjadi pada saat lahir dengan COVID seperti itu. Gitu, Mbak Indah? Mbak Indah, sampun jelas nggih? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut Bu Lulu, tadi Mbak Aprilia Tina nggih sampun sudah bergabung ini. Nggih. Saya bacakan kembali pertanyaannya nggih. Ya, monggo. Pertanyaannya, izin bertanya Bu Tuti, bagaimana bila kondisi ibu positif COVID tidak kuat untuk menyusui karena keadaan, apa yang perlu diperhatikan agar bayi bisa terpenuhi kebutuhan ASI dan kemudian memperhatikan kondisi ibunya juga agar tidak drop? Gitu? Yeah. Mbak April sudah dengar? Ya. Ya, jadi kalau kondisi ibu dengan COVID ternyata kondisinya dia adalah kondisi yang drop ya. Jadi kita tahu bahwa ibu yang prioritas utama adalah kita atasi dengan dulu ibunya. Kalau ibunya dengan COVID itu kita tahu ada gangguan pada pernafasannya. Bagaimana dengan oksigennya kita penuhi terlebih dahulu. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ibunya dulu. Ya, ibunya kita atasi dulu karena bayi itu masih bisa bertahan beberapa jam tanpa cairan. Ya gitu ya, kalau kita baca beberapa referensi. Jadi terutama yang kita pertahankan adalah kondisi ibu terlebih dahulu. Jadi oksigen ibu kita penuhi, kemudian saturasi oksigennya kita pantau, diusahakan tetap dalam kondisi lebih dari 95% ya, yang menandakan bahwa fungsi paru-paru itu baik, gitu kan. Kemudian fokus utama pada ibu sudah terpenuhi. Kalau memang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui, ya sebaiknya tidak disusui terlebih dahulu, bisa digantikan dengan yang lainnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa bayi itu bisa bertahan beberapa jam, bahkan ini bisa tanpa mengkonsumsi cairan ASI yang gitu. Jadi yang dipertahankan adalah kondisi ibunya dulu. Gitu Mbak April? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Mbak Galuh? Ya, Bu. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau kebingungan dalam materi ini? Baik Ibu, kalau begitu sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga ada satu pertanyaan Ibu. Ya, boleh.
kan kalau ibu misalkan ibu melahirkan itu terjangkit COVID-19 nggih, Bu nggih. Jadi dipaksakan untuk menyusui. Jadi apakah itu ada resiko penularan? Maksudnya resiko penularan yang maksudnya kan tadi sudah jelaskan katanya ibu tidak menularkan virusnya ke janin, tapi apakah ada, walaupun cuma sedikit itu, apakah ada risiko penularan dari ibu ke anaknya? Terima kasih. Ya, Mbak Galuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penularan secara vertikal selama di dalam rahim tidak terjadi ya dari beberapa penelitian yang saya baca. Tapi kalau untuk resiko setelah melahirkan kemungkinan besar itu akan terjadi. Jangankan kepada bayi yang imunitasnya masih sangat rentan sekali, kepada orang tua saja orang dengan COVID sudah mempunyai resiko gitu kan. Jadi kalau artinya di sini gini, yang dimaksudkan dengan memaksakan harus menyusui itu yang seperti apa kan gitu ya. Karena tadi kalau pasien harus menyusui, memang diharuskan menyusui selama pasien tersebut bisa menerapkan, diberikan protokol kesehatan. Contohnya, menyusui itu kan biasanya walaupun dirawat di ruang yang terpisah, dari slide saya tadi, dirawat di ruang yang terpisah, maka kemungkinan waktunya menyusui kalau memang itu diperlukan, ibu harus menyusui secara langsung. Artinya tidak boleh melalui pemping atau melalui botol gitu ya. Satu, itu tadi, ibu harus menggunakan APD yang lengkap. Ya, baik masker, cuci tangan, bajunya, kemudian cara untuk memegang bayinya dan sebagainya itu harus tetap diperhatikan seperti itu. Jadi kalau memang memungkinkan ya sebaiknya memang diberikan secara pumping. Itu pun juga yang memberikan tidak ibu secara langsung. Kalau sudah dibawa pulang ke rumah ya berarti orang yang terdekat kan gitu. Tapi kalau memang itu selama di rumah sakit juga itu mengharuskan ibu harus kontak dengan bayi, artinya harus dalam pengawasan selama memberikan ASI tersebut, berarti ya ibu harus benar-benar dipastikan untuk APD-nya, kemudian baru bisa untuk menyusui bayinya seperti itu. Karena apa? ASI sendiri dari hasil penelitian belum terbukti dapat menularkan COVID kepada bayi dari ASI tersebut gitu. Sudah jelas Mbak Galuh? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Apa masih bingung? Monggo kalau masih ada yang bingung. Sebelum saya membacakan kesimpulan dan menutup kuliah pakar pada hari ini, sepertinya teman-teman sudah lumayan paham, Ibu. Jadi di sini saya langsung membacakan kesimpulan mawon, Bu, ya. Untuk kuliah pakar hari ini kesimpulannya adalah ibu hamil termasuk ke dalam resiko tinggi tertular COVID-19. Maka dari itu diperlukan meningkatkan kewaspadaan dan benar-benar melakukan prosedur yang baik dan benar selama proses kehamilan dan proses persalinan. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya mengisi. Ya, monggo nggih. Terima kasih untuk waktunya meluangkan waktu mengisi kuliah pakar pada pagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktu untuk ikut dalam kuliah pakar pada pagi hari ini. Saya Galuh Sindiwardani mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Rejo, Bu Iswahyuni, dan para dosen yang lain. Saya bangga sekali menjadi alumnus dari Stikesmus, dan terima kasih banyak. Saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa bantuan dari beliau semua. Oke, sukses selalu Bu Rina. Di situ ada Pak Joko. Iya, terima kasih Bu Tuti Nze. Ya, sama-sama sudah Bu. studi untuk meluangkan waktunya sehingga bisa sharing ilmu kepada adik-adik kami. Sehat selalu. Amin, amin. Selalu bermanfaat untuk semua. Salam untuk Pak Deden. Ya, terima kasih atas waktunya dengan Pak Joko. Sama-sama Pak Joko. Terima kasih Mbak Tuti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Joko. Salam.
Ya, terima kasih. Nggih. Oke, semuanya Bu Rina, saya mohon izin untuk live ya, teman-teman semuanya. Ya, silakan monggo matur suwun sekali lagi. Kami, Monggo Bu Tuti. sampai ketemu kembali, nggih. Ya, sampai ketemu kembali dalam kondisi yang sehat. Nggih. Ya, ini Pak Rejo pamit Bu, ada acara. Oh, nggih, enggak apa-apa Ibu. Nanti sampaikan saja salam saya sama beliau. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk share di sini bergabung. Nggih. Assalamualaikum Bu Rina semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Biasanya kan ngono, kadang di atas, kadang di bawah. Bu Isra sama Bu Tri pembekalan. Aku sesuk.
Piro? Turui aku. Sayang. Dari ngomong apa?